kalau menurut saya pribadi, orang kantor gitu kan, mungkin IT kantornya juga atau mungkin atasan-atasannya, saya nggak tahu lah ya. Itu kan nggak tahu gitu kan, gimana kita di lapangan gitu kan. Proses di lapangan itu gimana, apa susahnya gitu kan, kurang tahu. Mungkin ada yang tahu dari cerita-cerita atau mungkin ya sekedar melihat, tapi kan dia nggak ngerasain banget gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tung turu tong 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 tong. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa sempetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi untuk menyampaikan informasi-informasi yang lainnya seputar Gojek. Dan bagi yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, karena dengan teman-teman subscribe channel ini, itu artinya teman-teman membantu channel ini lebih berkembang lagi gitu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya soal tampilan terbaru dari GoFood gitu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman ojol ya di seluruh Indonesia gitu. Khususnya di daerah Bandung, kalau ada penonton dari Bandung. Nah, jadi gini, kalau teman-teman mendapatkan orderan GoFood Super gitu kan, restonya itu udah super gitu. Nah, gimana cara teman-teman supaya teman-teman itu orderannya nggak cancel by system gitu. Seperti yang kita udah ketahui kan, kalau misalnya kita dapat orderan GoFood Super gitu ya, restonya resto super, itu kan biasanya kalau kita terlalu lama menyampai resto, itu kan biasanya kita cancel otomatis gitu kan lewat sistem. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita dapat orderan GoFood, Gobi Super gitu kan, restonya udah super, tapi lokasinya itu jauh banget, mungkin 3 kilometer atau 5 kilometer bahkan gitu. Nah, posisinya itu kalau kita sebut biasanya ngeblast gitu ya. Nah, ordernya ini ngeblast mungkin biasanya setelah hujan gitu kan, itu biasanya kan ngeblast temutannya itu jauh-jauh banget gitu. Nah, gimana caranya supaya order ini nggak ke cancel by system gitu. Nah, silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Nah, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya ke saya, Bang, kalau abang sendiri gimana caranya mengatasi biar orderan ini nggak ke cancel gitu. Nah, kalau saya sendiri pribadi, ini kalau saya itu biasanya kalau setelah dapat orderan GoFood yang super itu biasanya saya langsung geser, saya sudah di resto gitu. Ini saya berlaku mau ngeblast atau enggak gitu kan. Jadi jemputan yang deket atau yang jauh itu saya lakukan seperti itu. Tujuannya biar nggak ke cancel gitu kan, nggak cancel by system. Itu saya udah nggak ngeliat lah mau resto apa aja. Begitu saya dapat orderan GoFood, saya langsung geser. Tujuannya biar nggak ke cancel gitu aja sih. Karena saya melihat banyak teman-teman yang kalau misalkan dapat orderan jauh, dia udah semangat, udah senang dapat orderan, tiba-tiba pas dia udah sampai resto, orderannya ini tercancel gitu kan. Kan ini kasihan gitu kan. Jadi saya ya menyiasatinya itu seperti itu gitu. Nah, yang jadi masalah ini yang mau kita bahas sekarang ya. Tampilan terbaru dari GoFood yang sekarang gitu. Ini kalau misalkan kita udah geser, udah di resto gitu, titik restonya itu sekarang udah menghilang. Ya, mungkin teman-teman ada yang udah dapat GoFood bisa dicek, itu pasti seperti itu ya kalau sekarang. Jadi begitu kita geser udah di resto, titik restonya itu udah hilang, alamatnya restonya udah hilang, yang terlihat sekarang tinggal pemesanannya apa gitu dan titik tujuan si konsumennya itu di mana gitu. Jadi restonya itu udah hilang. Meskipun ini yang saya lakukan, meskipun kita udah skip, udah kembali ke layar utama, udah keluar ya dari GoPartner, terus kita masuk lagi, tetap tampilannya seperti itu. Jadi restonya itu udah nggak bisa kelihatan. Meskipun statusnya ya pasti udah berubah gitu kan. Kalau tampilan yang dulu, bukan yang dulu banget, yang kemarin gitu yang belum dirubah, itu biasanya kalau kita skip terus kita masuk lagi ya ke GoPartner, itu biasanya kalau dulu itu muncul lagi ke halaman utama meskipun status kita udah berbeda, kita udah di resto gitu. Kalau sekarang itu udah nggak berubah. Nah, ini kalau menurut saya menjadi sebuah masalah baru gitu.
Masalahnya kalau sekarang kan hilang, masalah barunya itu adalah kita bisa lupa titik lokasinya di mana. Jadi gini, kalau kita dapat resto yang kita udah pernah mendapatkan resto tersebut sebelumnya gitu kan dulu, itu kita nggak masalah karena kita udah tahu titik resto tersebut atau restonya ini mungkin ternama punya brand gitu kan, itu kita nggak masalah lah, kita udah bisa langsung menuju lokasi meskipun titiknya udah hilang. Yang jadi masalah kalau kita dapat orderan tersebut itu baru pertama, posisinya itu di gang sempit, kita nggak tahu daerah itu, wah ini masalah besar. Dan ini terjadi di saya kemarin hari Sabtu. Ini saya by the way sekarang orderan itu kebanyakan GoFood ya. Ada sebagian gosen lah antara dua itu gitu kan. GoRed itu udah mungkin lebih jarang lagi karena waktu kemarin itu saya sering lewat gitu. Nah, kemarin saya itu dapat orderan kalau nggak salah salad Anissa gitu. Itu di daerah bypass. Tapi di gang sempit dan saya itu baru pertama kali dapat itu gitu. Nah, karena kebiasaan saya udah geser di desktop begitu saya dapat orderan, nah saya nggak tahu ini, aduh ini gimana, restonya di mana karena udah saya geser gitu kan. Nah, di sini ada fitur telepon. Kita masih bisa memanfaatkan fitur telepon, tapi ini kan memakan waktu, memakan ya pulsa mungkin. Nah, jadi ini kalau menurut saya, kalau sekarang ini jadi nggak nggak enak gitu lah, nggak singkat, nggak gampang gitu. Jadi lebih ribet lagi, meskipun ini sebetulnya kalau menurut saya ya, ini kalau saya tangkap ini perubahan tampilan ini karena sekarang kan ada orderan ini ya, gabungan gitu, orderan gabungan dari GoFood fitur yang terbarunya. Jadi mungkin tampilannya lebih dipersingkat gitu kan. Ya ini kita apresiasi gitu kan, tapi seharusnya sebelum mereka merubah tampilan ini, seharusnya tanya dulu gitu kan ke driver yang di lapangan, enaknya berubahnya itu seperti apa tampilannya gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih pihak Gojek mungkin udah nanya atau belum ke driver-driver yang di lapangan atau dia langsung rubah tampilannya sendiri. Karena kalau menurut saya pribadi, orang kantor gitu kan, mungkin IT kantornya juga atau mungkin atasan-atasannya, saya nggak tahu lah ya, itu kan nggak tahu gitu kan gimana kita di lapangan gitu kan, proses di lapangan itu gimana, apa susahnya gitu kan, kurang tahu. Mungkin ada yang tahu dari cerita-cerita atau mungkin ya sekedar melihat, tapi kan dia nggak ngerasain banget gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi seharusnya mereka itu ya tanya dulu ke lapangan, mungkin waktu kopdar kan ditanya-tanya dan ya semoga teman-teman kita yang mewakili di kopdar bisa menyampaikan dengan leluasa gitu kan, jadi nggak ada tekanan atau apa, bisa menyampaikan ya sesuai di lapangan fakta kayak gimana, teman-teman gimana, orderan gimana, anyep gagu, bisa disampaikan di kopdar dan ya mungkin bisa menyampaikan ke kita gitu. Oke. Jadi ini saya mau menampilkan ya tampilan terbarunya yang dari GoFood ini. Ini di sini saya mau tampilkan gitu. Silakan teman-teman bisa menyimak. Nah, jadi ini tampilan terbarunya ya. Ini kalau kita di awal. Nah, ini Kupatau Singaparna. Nah, ini kalau kita geser udah di resto, nanti dia bakal hilang nih ininya, alamat ininya. Nah, ini tampilan terbarunya. Kita geser udah di resto. Nah, kita klik udah. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini udah nggak bisa kelihatan lagi restonya di mana, jalan apa itu nggak bisa kelihatan. Kita udah skip ya, ini kita skip, kita ke layar utama, terus kita masuk lagi. Nah jadi seperti ini. Kalau kemarin di tampilan yang lama itu ini masih bisa balik lagi ke layar utama meskipun statusnya kita udah berubah, udah di resto. Nah, tapi kalau yang sekarang itu kita udah nggak bisa ngelihat lagi gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman ya, kita udah nggak bisa pakai cara kemarin gitu. Jadi begitu kita dapet resto, kita langsung geser, udah di resto, kita bisa hafalin dulu tuh titiknya itu di mana gitu. Terus kita bisa screenshot juga lah, takutnya kita lupa gitu. Oke. Jadi itu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, nggak usah sungkan-sungkan gitu, nggak usah malu-malu untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih ya. Silahkan kalian bisa like, komen, dan share video ini. Oke, terima kasih. Salam satu asmal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.